updater semuanya, jumpa lagi di Ngupdate, ngobrol ala podcast biar up to date. Perkenalkan, saya dengan Share. Bahasa isyarat saya Sherla karena saya kecil hari ini lagi. Karena saya kecil jadi bahasa isyaratnya adalah Sherla. Nah, teman-teman jumpa lagi di Ngupdate. Hari ini kita udah volume ke-41. Hari ini juga sangat spesial selain udah lama nggak nge-host gitu ya. Hari ini kita ditemani oleh teman-teman tuli, teman-teman. Tahun lalu mungkin di sini updater semua ada yang join juga ya di Deep Talk volume 1. Nah, tahun ini karena antusias teman-teman dan ternyata banyak loh teman-teman yang pengen belajar bahasa isyarat gitu ya. Akhirnya kita menyelenggarakan lagi Ngupdate Deep Talk volume kedua ini. Nah, mungkin teman-teman udah tahu ya publikasi terkait podcast hari ini kita sudah bahas di Kopsek, HCM News, dan WA Blast gitu ya. Dan teman-teman mungkin ada yang nyadar nggak ya kalau di undangan kita tidak attach background? Ada yang nyadar nggak ya kenapa kita nggak attach background di emailnya? Karena hari ini kita semua teman-teman yang sudah join yang hampir 300 orang ini mau ngobrol dan berkomunikasi dengan teman-teman tuli. Which is teman-teman tuli itu berkomunikasi secara visual gitu ya dengan teman-teman dengarnya. Jadi kita mau podcast ini teman-teman on cam dong. Kita mau ngobrol bareng-bareng nih sama teman-teman tuli. Boleh ya? Boleh? Oke, keren Pak Roberto. Terima kasih loh. Pak Pansaro, Faiza, banyak tuh yang sudah on cam. Kita belajar bareng-bareng teman-teman supaya teman-teman tuli pun bisa berkomunikasi nih sama teman-teman yang join Zoom hari ini. Oke, sebelum kita mulai, kita nanti mau bernyanyi bersama nih teman-teman sebagai pembuka podcast kita hari ini. Tapi tidak lengkap rasanya kalau kita belum kenal sama narasumber dan host apa ya, dan host yang udah lama banget gak ketemu gitu ya. Boleh disorot silakan. Ketemu Bu Ofira, apa kabar? Alhamdulillah baik, basi banget ya nih hari ini Bu Ofira, ya Allah udah lama ketemu ya. Sibuk apa hari ini? Sibuk nyiapin podcast pastinya ada. Oke. Tuh ada Bu Bidi, halo Bu Bidi. Halo Yeay, semuanya. Terima kasih loh sudah pada join teman-teman karena kita mau belajar hari ini ya. Betul. Jadi teman-teman tuli yang ada di sini mereka karena visual yang tadi seperti Sherla bilang itu jadinya akan sangat merasa terhargai apabila teman-teman ceritanya on cam. Dimana nanti akan ada interaksi, kita akan belajar bahasa isyarat pakai lagu. Nah, tapi kita nanti pemanasan dulu ya. Oh iya, untuk yang belum ikut ngupdate yang volume pertama mungkin kayak kok dipanggilnya tuli sih gitu kasar gitu ya. Jangan kaget, jangan bingung karena teman-teman komunitas tunarungu justru lebih nyaman dipanggil teman tuli gitu. Jadi memang mereka memang meminta dan lebih senang dihargai jika dipanggilnya teman tuli gitu. Yuk kita kenalan yuk sama teman tuli yang hari ini jadi narasumber kita. Mereka nggak pakai mic ya. Iya betul, mereka nggak pakai mic nih ya. Sherla akan jadi suaranya Ica. Aku akan jadi suaranya Siva. Oke, kita kenalan dulu. Oke, Ica dulu. Halo, perkenalkan nama saya Anissa. Nama panggilan saya Ica. Saya magang dari program Capable Internship ya. Capable Internship di sini. Oke, silakan. Perkenalkan, nama aku Syifa. Nama panggil bahasa isyarat aku Siva. Aku magang dari program Capable juga. Oke, terima kasih. Nah, tadi mereka mention kita magang di LC katanya ya. Kita magang di LC, benar. Iya betul. Mungkin di sini ya, tuh halo katanya halo. Mungkin di sini ada yang udah pernah berinteraksi sama Siva atau Ica karena mereka melayani kerjanya untuk melayani sertifikat ya, pengambilan sertifikat. Biasanya sebelum diambil sertifikatnya, Ica dan Siva akan WA
dan menginformasikan bahwa halo, saya tuh kami Tuli, kami internship Tuli, gitu ya. Kami dari Capable Internship Program akan membantu untuk pengambilan sertifikat. Janjian deh tuh akan ketemu di rantai 2 kapan dan gimana gitu ya cara ngambil sertifikatnya. Biasanya seperti itu gitu. Nah, itulah. Oke, udah. Kita pemanasan dulu dong. Pemanasan. Oke, pemanasan. Jadi setiap kali training Bu Ovira ya, mungkin teman-teman yang paling ditunggu-tunggu dari training adalah menyanyikan lagu himne Sinarmas. Tapi kali ini kita akan menggunakan bahasa isyarat. Oke, kita bisa ya. Bahasa isyarat boleh ya teman-teman ikuti ya di tempat masing-masing ya. Yang belum on cam, boleh on cam, kita akan nyanyi bersama-sama. Yuk kita berdiri dulu. Teman-teman bisa ikutin ya. Oke, lanjut aja teman-teman, kita mulai ke podcast kita hari ini. Oke. Kalau boleh tahu nih ya Bu Ovira, kita mengadakan atau menyelenggarakan ngupdate ini kan Deep Talk ini udah kedua. Ya kan, episode kedua. Kenapa sih kita kok ada ngupdate Deep Talk lagi gitu? Oke, sebenarnya ini tuh kita mau mengapresiasi dan turut serta untuk merayakan Hari Bahasa Isyarat Internasional gitu ya. Nah itu artis-artis juga banyak nih sekarang nih hari ini yang lagi posting-posting terkait dengan bagaimana berinteraksi atau mereka belajar atau mereka berkarya melalui bahasa isyarat gitu. Jadi sebetulnya dalam hal itu sih 2023 kemarin kita bikin video kompilasi seluruh grup Sinarmas gitu ya. Nah tahun ini kita ngadain podcast kembali bersama teman-teman Tuli untuk bisa mensupport Indonesia yang inklusif di Indonesia Emas 2045 pengennya gitu kan ya. Jadi ya udah kita belajar sama-sama bahasa isyarat sama mereka. Karena kan yang namanya ilmu Sherla nggak cuma dari siapa aja ya Bu ya. Ilmu itu bisa datang dari mana aja gitu. Oke, jadi memang dalam rangka memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional. Hari Bahasa Isyarat Internasional. Oke, nah sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu juga nih ya kepada updaters yang sudah join sekitar 350 orang ini. Wow. Kenapa sih mau ikut
podcast ngupdate Div Talk hari ini? Apa sih harapannya? Boleh di chat dong. Seru belajar bahasa isyarat, Kak. Oke. Ingin tahu tentang bahasa isyarat. Supaya bisa belajar ngobrol sama teman-teman tuli luar biasa. Mbak Sabrina nih sama aku supaya bisa ngobrol sama teman tuli, karena mungkin teman-teman di sini pernah nggak ya ketemu teman tuli di restoran terus mereka kayak berisik banget tapi nggak ada suaranya gitu, kayak ngobrol seru tapi nggak ada suaranya gitu. Itu tuh Mbak Sabrina state di situ, itu terjadi sama aku juga di dulu. awal. Kenapa ibu mau belajar bahasa isyarat gitu ya? Bener. Seru banget ya. Tuh, apa katanya saya kagum sama mereka dan sebenarnya saya suka dengan bahasa isyarat, cuma susah juga ya. Nggak susah Om Epul. Nanti kita belajar. Ini siapa aja udah otomatis bisa sendiri. Tanpa harus belajar. Dan mereka yang penting ngelihat ekspresi atau mimik wajah kita sama gerakan mulut kita gitu. Nggak harus kok bahasa isyarat yang gimana-gimana, yang penting mereka bisa ngelihat gerakan bibir kita itu udah ngerti. Kapan-kapan main ya Om Epul ya ke ruang HCM ya. Nanti ngobrol sama teman-teman ya. Oke. Karena punya teman tuli, tapi selama ini bicara dengan gestur mulut aja. Pengen belajar tapi susah, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar ya Mas saya. Alright. Nah, selain yang teman-teman sampaikan itu ya, ternyata belajar bahasa isyarat itu banyak banget manfaatnya. Nah, salah satunya ya memperlancar komunikasi nih ceritanya. Pernah kebayang nggak kalau lagi dugem atau karena jaraknya jauh banget antara kita sama orang yang dituju. Atau ada yang suka nih kayak Cimarsil, suka nyelam, suka apa namanya? Diving, Bu. Suka diving. Tempat-tempat yang misalkan terhalang sama kaca atau kedap suara, tapi kita bisa lihat orangnya, tapi nggak tahu tuh orang ngomong apa gitu ya. Once kalau nggak ada handphone atau nggak ada sinyal, itu kita bisa pakai bahasa isyarat untuk membantu kita berkomunikasi. Kalau misalkan kemarin juga pemadam kebakaran tuh ya bilang kalau ternyata bahasa isyarat itu sangat membantu kondisi di mana terjadinya api, percikan, kebakaran. Terus dia mau bilang, jangan lompat, tunggu gitu. Dari jauh, jangan lompat, tunggu saya ke sana. Itu sebenarnya pakai bahasa isyarat tanpa harus teriak-teriak. Tuh kondisi-kondisi tertentu itu tuh diperlukan ternyata gitu. Nah, selain itu ternyata belajar bahasa isyarat itu juga bisa melatih daya ingat dan konsentrasi. Bener banget. Kalau kita ngomong, kita itu sebenarnya cuma memakai satu sisi otak kita. Aku lupa antara yang kanan atau yang kiri. Tapi kalau kita ngomong secara audio disertai dengan gerakan-gerakan kinestetis, itu tuh ternyata bisa bikin balance gitu ya, kerja otak kanan dan kerja otak kirinya. Dan itu bisa bikin kita jadi lebih berkonsentrasi dan memperkaya ekspresi juga gestur gitu. Makanya sekarang penyanyi-penyanyi banyak banget yang belajar bahasa isyarat. Selain penyanyi-penyanyi juga public speaker. Public speaker tuh untuk memperkaya gestur, mereka belajar bahasa isyarat supaya ketika ngomong gerakan tangannya nggak itu aja yang sehingga bisa bikin orang annoying. Kalau dia cuman gini gitu ya, nggak lama gini lagi gini, orang tuh pusing liatnya. Tapi kalau banyak dan variatif gerakannya, maka tuh sebetulnya membantu public speaker dan para penyanyi untuk bisa memunculkan body language yang lebih kaya gitu. Apalagi belajar bahasa isyarat bisa bikin kita apa, Syifa? Peluang. Ada teman-teman bisnis nggak ya di sini? Ternyata bahasa isyarat juga bisa membuka peluang komunikasi dan interaksi yang lebih dalam masuk ke dalam komunitas tuli. Bisa membuka karir juga ya untuk yang pengen jadi juru bahasa isyarat, guru-guru atau trainer-trainer yang pengen sharing knowledge-nya, tapi knowledge-nya nggak cuman stuck ke terbatas masalah komunikasi saja sama teman-teman yang non disabel. Ternyata pengen juga bisa bahasa isyarat itu juga bisa membuka peluang-peluang menyampaikan knowledge kita yang setara untuk siapa saja gitu. Juga memperluas pertemanan pastinya. Benar. Beberapa waktu lalu nih ya Bu Ovira, teman-teman ini pun sempat loh berinteraksi ke cabang gitu ya, ke cabang menjadi mystery shopper. Oh gitu. Iya dong, menjadi mystery shopper. Mereka datang ke cabang terus mau bertransaksi. Itu kan berarti teman-teman di cabang itu
harus tahu ya, setidaknya harus ngerti nih, harus bisa melihat gitu ya, bisa melihat gestur atau mimik wajah atau gerakan mulutnya si teman-teman ini supaya mereka ngerti dan bisa melayani teman-teman tuli ini. Benar. Nah, di sesi kita kali ini kita juga mau menyampaikan dari teman-teman tuli secara langsung budayanya tuli kayak gimana. Karena apa? Karena di ketentuan perlindungan konsumen ya, itu kita dari sektor perbankan harus mampu memberikan pelayanan yang setara kepada siapapun saja gitu kan ya. Nah, supaya teman-teman frontliner atau teman-teman bisnis yang ternyata nasabahnya punya anggota keluarga yang tuli, tapi teman-teman bisa punya nilai plus, bisa berbahasa isyarat gitu ya pada saat kenalan sama anaknya atau sama orang tua yang sudah mulai pendengarannya kurang. Nah, teman-teman bisa tahu bagaimana etika berkomunikasi dan berinteraksi sama tunarungu atau tuli yang ada di sekitar teman-teman semua gitu. Benar. Ternyata iya, teman-teman tuh pernah loh jadi mystery shopper gitu. Ada nggak ya di sini? Ada nggak ya di sini? Yang pernah ketemu? Yang pernah ketemu atau melayani ya teman-teman ini. Oke. Tadi selain itu ada lagi nggak sih Bu manfaat yang bisa didapetin sama teman-teman tuli? Teman-teman dengar untuk belajar bahasa isyarat. Manfaatnya sih banyak banget ya Sherla, karena tanpa kita sadari sebetulnya untuk dari normal ke tuli itu tuh jaraknya tuh setipis apa ya? Sutra enggak juga ya. Setipis benang gitu ya. Gini deh contohnya. Jadi tuh contohnya yang ada di sini aja gitu ya. Baik Ica maupun Siva ternyata penyebab tuli sebab tuli dari lahir nggak, genetika nggak? Oke, Ica dari lahir. Genetik nggak ada. Ica tuh bukan karena genetik. Jadi kalau teman-teman ini tuli karena dari lahir, nggak juga. Banyak banget di antara kita yang capable internship program tuh total udah hampir 11 orang ya. Teman-teman disabilitas tuli yang magang di Bank Sinarmas dari 2 tahun lalu gitu. Silih berganti. Nah, mereka itu yang tulinya dari genetik atau dari lahir itu 1-2 aja ya. 2-3 aja gitu. 2-3. Selebihnya itu karena kalau Ica tuli karena lahir terus jatuh ya. Jatuh dari kasur katanya. Jatuh dari kasur, lama-lama pendengarannya kurang dipanggil tadinya nengok gitu, lama-lama jadi nggak nengok. Nah itu ya, jadi bisa jadi genetik tapi itu kecil sekali. Bawaan lahir seperti Siva bawaan lahir itu pun karena pada saat hamil ibunya salah mengkonsumsi obat-obatan atau mungkin minuman gitu ya, sehingga menyebabkan bawaan lahir. Tapi itu bisa terjadi sama kita loh teman-teman. Karena apa? Karena sebagian besar teman-teman tuli yang magang itu justru akibat sakit panas yang begitu tinggi. Apalagi nanti yang teman-teman udah punya anak nih ya, sakit panas untuk anak-anak itu bahaya banget kalau sudah terlalu tinggi, tidak langsung diberikan paracetamol atau dibiarkan terlalu lama gitu ya. Itu kebanyakan karena sakit. Terus karena kecelakaan terbentur ya, si Ezra itu karena terbentur pada saat main sepeda gitu kepalanya. Selain itu salah penggunaan obat-obatan itu juga terjadi sama teman kita juga ya, teman-teman ya Desi. Iya, pada saat dia ke dokter umur 4 tahun, dia diberikan obat yang dosisnya ternyata lebih terlalu tinggi untuk usianya gitu ya, untuk kondisi badannya, sehingga menyebabkan pendengarannya terganggu. Nah, untuk kita yang mulai lanjut usia atau orang tua kita yang kalau dipanggil kok lama-lama ngeselin sih. Sebenarnya mereka nggak ngeselin, diajak ngomong tuh sebenarnya bukannya emang otaknya udah nggak nyambung, bisa jadi karena pendengarannya kurang gitu ya. Sudah pendengaran orang tua kita tuh sudah berkurang. Jadi jangan dimarahin, jangan teriak-teriak gitu ya. Ya karena memang pendengaran yang sudah terganggu cukup teman-teman dikasih lihat dan ngomong pelan-pelan dengan jelas ke orang tua kita itu tanpa harus teriak-teriak gitu. Nah, selain itu juga karena penyakit-penyakit lainnya. Contohnya kalau kita lagi radang, batuk antara gitu ya? Batuk, hidung itu ternyata nyambungnya ke telinga loh teman-teman gitu. Jadi
tuli bisa terjadi sama kita kapan saja. Jadi be aware gitu ya. Yuk kita sama-sama belajar budaya tuli sehingga ketika kita menghadapi orang-orang yang entah karena sakit, entah karena kecelakaan, entah karena sudah lanjut usia atau bawaan lahir, kita bisa menghadapi mereka dengan sikap yang tepat gitu ya. Gitu. Tapi Bu Op, aduh jadi formal banget ya Bu Op. Iya. Tapi Bu Op, kalau misalnya nih ya, kan kayak bayi itu kan kita dia nggak ngomong dong, kayak nggak denger apa-apa gitu ya, dia belum bisa berinteraksi lah sama kita ya. Ada nggak sih caranya kita bisa mendeteksi dini gitu ya? Oh ini ternyata anak ini pendengarannya kurang, gitu. Itu ada nggak sih dokter atau pelayanan pengecekan gitu lah ya? Untuk deteksi dini itu terjadi sama dokter-dokter anak yang memang kenapa sih kita kalau kita baru melahirkan umur sekian ada jadwal vaksin, umur sekian ada jadwal konsul dokternya gitu ya. Nah, disitulah letak deteksi dini anak ini sebenarnya ada gangguan pendengaran atau enggak. Sheryl pernah lihat nggak video anak kecil umur sekian bulan dia ditebalik-tebalikin, dia udah bisa nggak ya kembali terlentang. Nah, itu kan dia akan dicek ya perkembangan motoriknya sesuai dengan usia bulannya, termasuk juga pendengaran. Ada nanti kalau bayi ditepok sini dia nengok nggak gitu ya, ditepok sini dia nengok nggak gitu, dipanggil dia nengok nggak, itu juga termasuk pemeriksaan rutin anak. Sehingga kalau yang teman-teman baru punya bayi anak pertama, better emang harus dikontrol sih sesuai dengan pertumbuhan usianya dia gitu, sesuai normalnya kita ke dokter kapan, itu mendingan berkunjung lah di bulan pertama ke bulan kedua. Itu kan masa-masa rentannya anak ya, terdeteksi gitu. Apa usia 6 bulan udah tepat belum ya tumbuh kembangnya, berat badannya udah sama nggak ya, kan kayak gitu ya biasanya. Gitu sih. Jadi emang ada sih dokter atau pengecekan yang bisa dilakukan untuk mendeteksi dini lah ya, usia untuk bayi-bayi atau ibu-ibu yang memang baru pertama kali punya anak. Kamu pasti nanya ini karena tadi sempat ngobrol sama Siva. Kan Siva tadi telat ya. Kalau Siva termasuk yang orang tuanya agak telat nih tahu bahwa Siva tuli. Jadi pas dia 2 tahun, dia barusan sebelum podcast ini cerita kalau mamahnya tuh jatohin piring, terus kok nih anak gak kaget ya, kok nih anak gak nengok ya gitu. Dan itu disadari setelah Sivanya 2 tahun. Gitu. Kita juga baru tahu ya. Kita juga baru tahu nih, kita baru tahu ya. Oke. Nah, sebelum ke budaya tuli nih Bu Afira, mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya gitu ya nanti, atau mau ngobrol sama Ica atau Shiva, boleh di chat ya, nanti tim akan coba bantu, nanti kita bisa on cam dan ngobrol bareng gitu ya, asalkan on cam ya. Oke, selanjutnya kita mau belajar ya. Kalau ada Denny Sumargo nggak tuh sekarang? Ini rupa-rupa emang ya. Tuh kata Bu Afira di chat, terima kasih sudah bantu Mystery Shopper. Ada, ya sama-sama katanya Bu Af, sama-sama. Bu Af. Afira tahu, masih inget. Bu Afira masih ingat dari SQ. Iya benar-benar. Satu lagi nih sebelum kita belajar. Jadi kadang ada teman-teman itu takut nih Bu untuk ngomong, nggak berani. WA aja, tulis aja gitu ya. Takut untuk berkomunikasi. Padahal mereka itu nggak mau dibeda-bedakan ya Bu ya. Karena mereka tuh nggak beda sama kita. Secara kompetensi, secara kemampuan sama kok semuanya gitu. Hanya mereka perlu kayak ini aja lah, orang Perancis, kita datang ke Perancis, kita nggak perlu bisa bahasa Perancis juga kan. Ada bridgingnya, semakin kita kreatif ya semakin kita bisa berkomunikasi tanpa harus lancar bahasa mereka. Termasuk juga teman-teman tuli ini gitu, ternyata nggak harus plek-ketiplek bisa bahasa isyarat mereka pahami itu, enggak. Kalau nggak bisa pakai bahasa isyarat secara visual, maka teman-teman cukup buka aja kok maskernya ngomong pelan-pelan dengan jelas, nggak usah pakai teriak ya. Yang penting gerakan mulutnya tuh bisa terbaca sama teman-teman tuli, atau pakai chat atau pakai tulisan. Biasanya teman tuli selalu bawa pulpen sama kertas untuk kondisi darurat, bisa ya chat ya, atau chat handphone. Karena mungkin aku pengen kasih tahu juga sama updaters di sini ya, karena teman-teman ini berprestasi juga gitu ya. Contohnya baru-baru ini ya, kita sudah mengadakan engagement untuk teman-teman program dan internship, di mana kita
berlomba untuk bikin video kreatif nih Bu Ovira. Dan surprisingly gitu ya, juara satunya itu teman-teman capable loh. Keren kan? Jadi kayak mereka tuh selalu totalitas, selalu semangat dalam mengerjakan sesuatu gitu ya. Gak pernah setengah-setengah tuh. Betul. Gitu. Jadi kayak nggak beda sama kita nih, keren kok prestasinya gitu. Selalu ya. ada kelebihan di antara minusnya orang lain gitu ya. Nah, termasuk teman-teman tuli. Ternyata mereka tuh visualnya kuat banget. Iya, Orang bener. yang Sense of tuli, itunya ya Bu ya, visualnya tuh. dia tuh bisa lebih fokus dalam hal desain. Bikin-bikin homemade itu juga termasuk tuh teman tuli yang karyanya bisa lebih berwarna gitu ya. Karena mereka kedistraksinya kan kurang gitu. Kalau kita lagi kerja ada makanan ya. Lewat, ada yang lewat gitu ya. Kalau ini gitu fokus jadinya. Oke, kita mulai aja untuk belajar budaya tuli dulu ya Bu ya. Kita mau kasih tahu dulu dong. nih budaya tuli itu seperti apa, supaya kalau teman-teman ketemu, kalau ke teman-teman mau nyapa itu ada caranya gimana sih untuk menyapa teman-teman tuli gitu ya. Supaya nggak bisa berinteraksi lebih enak lebih lah ya, lancar lebih lah ya. lancar. Supaya kita sebutnya Teman teman-teman dengar ya. Jadi Teman dengar. bukan normal nggak normal. Mereka normal kok kalau teman-teman lihat secara fisik ini kan sama ya, normal. Aku, Sherla, Siva dan Ica sama, nggak normal aja gitu ya. Jadi bukan normal dan tidak normal, tapi teman-teman tuli menyebutnya teman tuli dan teman dengar. Teman dengar. Boleh Ica atau Siva yang akan menjelaskan Kayak Siva. budaya tuli. Siva. Pertama, supaya bisa berkomunikasi, teman-teman tuli punya panggilan khusus. Contohnya, kalau mau manggil teman tuli, tepuk pundaknya. Tepuk pundak atau lambaikan tangan gitu ya. Atau HP. Nah, kalau jauh teman-teman bisa nge-flash. Jangan ditimpuk ya, jangan ditimpuk. Timpuk nggak boleh. Kalau jauh bisa pakai flash HP gitu. Jadi mau sekencang apapun manggil nggak akan nengok ya. Sampai urat syarafnya putus juga nggak bakalan denger. Jadi nggak usah teriak-teriak gitu ya. Ditepuk aja. Kalau ternyata duduknya agak jauh, bisa minta tolong. Nanti sebelahnya tepuk lagi gitu. Temen tuli cara manggilnya. Oke. Apalagi? Mata harus tatap-tatapan. Kalau ngomong nggak bisa tuh, kita ngomong sama Bu Ovira tapi baliknya ke sini, nggak bisa. Jadi harus tatap-tatapan karena melihat gerakan mulut ya. Iya. Harus lihat matanya. Iya. Kalau ngomong tapi nggak madep, mereka akan merasa omongannya sudah selesai, sudah berakhir gitu. Jadi teman tuli itu kalau ngobrol, teman-teman ngelihat komunitas tuli lagi berbincang-bincang, nggak ada yang sambilan lihat HP kayak kita ya. Laki bininya tuli tuh kayaknya pasangan atau pacar suami istri ya. Tuli tuh kayaknya romantis karena mereka akan saling bertatap mata gitu ya ketika berkomunikasi, dan itulah mereka gitu. Ketika kita ngobrol, ya kalau aku lagi nggak madep, nih Siva sama Ica nggak tahu nih kalau kita lagi ngomongin dia gitu. Tapi kalau kita madep, mereka akan aware ngajak ngomong gitu. Apalagi? Komunikasinya pakai gerak bibir, jangan ditutup, jangan pakai masker. Kalau pakai masker nggak kelihatan. Kalau bicara pelan-pelan supaya bisa ketahuan, kata-katanya bisa dipahami. Oke. Yang selanjutnya? Alat komunikasi. Alat komunikasi? Harus pakai ekspresi atau harus bentuk pakai tubuh. Ekspresi atau gerakan tubuh. Dibantu untuk bisa berkomunikasi lebih lancar, teman-teman harus pakai ekspresi atau bentuk tubuh. Contohnya teman-teman tuli itu nggak bisa bermuka dua ya. Jadi kalau misalkan kita lagi marah sama mereka, misalkan mereka datang terlambat gitu ya, tapi kita ngomong bagus ya, mereka nggak paham tuh gitu, karena ekspresinya senyum. Artinya mereka taunya gue lagi dipuji ya gitu. Nggak apa-apa ya datangnya telat gitu ya. Jadi kalau misalkan ada temen datang terlambat, maka kalau kita marah, kita harus ekspresi marah. Kamu terlambat gitu. Kalau Nanti seneng kalau seneng harus gitu ya.
ekspresinya juga harus bahagia. Gitu. Kalau misal nggak bisa apa ya contohnya ya? Contohnya contoh apa? Contohnya bahagia. Bahagia. Capek tuh katanya. Kalau capek. capek, sakit. Kalau misalkan mau bertanya makan sudah makan gitu ya. Sudah makan, kalau kita nggak pakai ekspresi tanya, maka sudah makan, ngasih tahu. Tapi kalau sama teman tuli mau tanya, bukannya sudah makan, tapi makan sudah. Bentuk mukanya bentuk muka nanya, ekspresinya ekspresi tanya gitu. Betul. Oke, apalagi? Kalau suara, jangan teriak-teriak, nggak usah teriak-teriak, cukup pelan-pelan saja, cukup pakai ekspresi wajah, jangan pakai wajah datar ketika lagi berkomunikasi dengan teman tuli gitu ya. Kan kalau cowok-cowok cool zaman sekarang mukanya kayak Maman kan, mukanya datar ya, datar. Cowok cool, nah nggak bisa tuh kalau sama teman-teman tuli mukanya harus ekspresif gitu, nggak perlu suara teriak-teriak, tapi kalau ngomongnya jelas, ekspresinya jelas, mereka akan paham. Gitu ya. Next kita mau belajar. Yuk, udah siap belum nih belajar sama-sama? Boleh react dong. React dan on cam. Nah, react dulu yang udah siap belajar. Oh, ada. Itu apa? Apa tuh? Ada komunitasnya nggak untuk belajar bahasa isyarat? Ih, boleh banget. Di Bank Sinar Mas. Ada. Kalau mau belajar boleh datang aja ke lantai 2. Nanti kita janjian. Misalkan makan siang bareng dong, mau belajar gitu ya. Kasih tahu ke aku boleh, ke Sherla boleh. Nanti kita janjian pas makan siang gitu ya. Alright. Oke, udah siap teman-teman, kita langsung aja belajar. Kru minta tolong itu di-share PDF-nya. Oke, materinya ya. Materi supaya teman-teman bisa belajar. Oke, kita akan mulai dari yang mudah dulu ya teman-teman. Kita akan belajar mulai yang alfabet. Abjad dulu nih teman-teman ya. Kita punya hadiah untuk yang hafal duluan. Oke? Yang nanti hafal duluan boleh raise hand kali ya? Iya, yang hafal duluan boleh raise hand. Dimulai dari huruf A. Oke, A. Sambil dicek ya Bila, sampai bisa kelihatan di sini. Alright. A. Lanjut ke B. Jadi yang diam tuh selalu yang kiri ya Bu, yang bergerak yang kanan gak sih? Yang ininya, ya kan? Kalau tangannya tangan kanan tidak kidal, maka yang bergerak selalu tangan kanan. Yang ini B, D, P, itu kan ada garisnya ya. Itu yang diem tuh tangan kiri aja. Tapi kalau misalkan kidal, maka yang aktif tangan kanan. Yang ini jadi batangnya gitu ya. Jadi kayak P, ini tiangnya, F, ini tiangnya gitu. Jadi sesuaikan dengan kidal atau tidaknya. Yang aktif yang tangan apa gitu. Kita mulai tadi dari B. B kalau kanan tidak kidal, maka ini garis B-nya, ini perutnya B. Gitu. Oke. C. Teman-teman tulinya perlu melihat itu, Nabila. Perlu melihat yang di Zoom sudah mempraktekkan itu betul atau tidak gitu. Jadi Bila perlu lihat dari sini. Alright. Tadi sampai C ya. C, D. Oke. D. Nah. Tuh. Bu Kris ajak teman-temannya Bu Kris panggil Bella. Semua. Ayo panggil Bu. Oke, D. E, sekarang E. Hilman E. Hilman E, oke. F. Kok aku jadi lupa sih? Iya. Betul. Bentuknya adalah garis terus F, ya kan? F. Jangan di tengah, jangan di bawah, tapi di atas, sama seperti kita menulis huruf F. Gitu secara visual F. Oke, F, G. G. Jadi kayak bikin telur-teluran ya. G. H.
H. Nah, seperti huruf H. 2, Ya, 1, seperti huruf H. ditempel H. Oke. Oke, I. I, Ya. I. J. J. Nah, tadi kan I cuman gini ya. J agak dicurak kan jadinya. J. Dilengkungin ya, Bu ya. Betul, kayak huruf J sih, Dilengkungin J. huruf J ya. K. Ada K. bengkok, Iya, ditempel. ditempel. K. Jadi menyerupai huruf K. K. Ada garisnya, ada K. K-nya. Mirip kan ya, K. Oke. K. Terus abis K apa anak-anak? L. L. Gampang ya. L. M kakinya 3. Jadi iya betul. M. Alright. Harus madepnya depan karena orang kan mesti lihat ya. M. N kakinya 2 ya? N kakinya 2. Oke, N kakinya 2. M, N. Oh, sekarang O. P. Apa bedanya P sama D? Kalau D semuanya. Beda, iya betul. Bedanya ini P sama D. P kepalanya. Kalau D full melengkung. Kalau P melengkungnya kecil ada di atas P. Ya? Gitu. Oke. Q. Set. Dicantel ya. Q. R. Tidak usah bunyi katanya, tidak usah bunyi. R, nggak usah bunyi. R. S. Oke, T. U. V. W. X. Y. Z. Ulang ya. Kita ulang bersama-sama. Oke, sambil nyanyi. A, B, C, D, E, F, G, H. Nih Mbak, salah Mbak Sarah. H 2 pasang 1. H 2 2 1. Iya, H. Tuh. Tapi nggak nempel gini. H-nya gini aja. Iya, betul. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Yeay. Ada yang sudah hafal dan berani. Coba sudah hafal? Kasih lihat. Anastasia. Ibu Anastasia siap, Ibu. Bu Anastasia, siap nggak Bu Anastasia? Ibu mau, Ibu. Kansa Bu Anastasia. Mau. Ada siapa? Ini ada yang raise hand nggak? Ada yang mau raise hand nggak? Kita coba. Boleh. Boleh. Siapa yang raise hand? Ibu Stefani Langi. Ibu Stefani Langi on cam atau Ibu nggak kelihatan nanti si Pak sama Icanya. Bu Stefani boleh, Mbak Stefani. Oke, halo. Mbak Stefani dari mana? Ini mah alumni BINUS ya. Alumni BINUS ya lagi. Dari mana? Betul. Oke, betul. Dari divisi apa? BINUS. IT. BINUS tuh gini, Stefani, BINUS. Iya, BINUS. Oke, kita coba ya. Coba. Oke, mulai. Kak Stefani. A. B. C. D. E. F. G. H. Betul. I. J. K. L. M. N. O. P. Q.
R S T U V W X Y Z. Yeay! Kalau Stefani gimana? Stephanie, Ejaannya. coba ejaannya. Stefani. S S. T E P H A N Y. Widih, emang Bagus. Oke, katanya pengen praktekin perkenalan nama. Oh, pengen praktekin perkenalan nama. Perkenalan nama. Perkenalkan nama aku Anissa. Coba Kak Stefani, perkenalkan Perkenalkan Kan nama nama aku aku S T S T E E P P H A N Y. Stefani. Stephanie. Yeay. Boleh bikin bahasa Yakin ya? isyaratnya kali Bu. Boleh. Mbak Kak Oke. Stephanie ya. Kak Stefani. Mungkin belum tahu juga nih teman-teman. Teman-teman tuli kalau lihat Kak Stefani ya, Stefani panggil nama bahasa isyarat apa? Mari kita coba lihat. Kalau aku Opi, karena Opi aku suka terlambat datang jadi oh maaf gitu ya Opi. Kalau Sherla kecil jadi Sherla. Sherla. Kelihatannya kecil Sherla. Kalau Ica karena kacamata jadi Ica. Ica. Siva. Siva. Kalau Kalau Ica karena pakai jilbab dan Ica. Ica tuh ini bahasa isyarat indah sebenarnya. Indah. Indah Ica ya pakai Oke. itu. Kalau Stefani apa ya? Selalu pakai itu nggak? Sering nggak pakai itu? Sering. Sering. Jadi bisa Stephanie. Stefani. Oke, jadi nama nama panggil aku Stefani. Stephanie. Stefani. Iya. Terima Gitu. kasih ya. Terima Terima kasih. Oke, Bener. kita lanjut. Kata tanya. Kata Oke, tanya. kata tanya ya teman-teman. Di sini boleh ditampilin ya? Ya. Iya. Next. Nah, Nah, udah. Oke, kita mulai ya dari kata tanya. Kata tanya. kata gimana Bu? Kata. Kata tanya. Oke, Yuk. kata tanya. Pertama, Apa? apa? Oke. Dua. Siapa? Tiga. Di mana? Kalau tadi apa cuman satu, Apa? kalau di mana goyang-goyang. Di mana? Oke. Kapan? Oke, kapan? Kenapa? Sakit. Kenapa? Sakit. Apa? Demam katanya. Meriang. Oke. Bagaimana? Kalau di mana kan tadi goyang-goyang ya. Kalau Iya. bagaimana? Kayak Bagaimana kan suku katanya banyak ya. Kalau apa bagaimana. ya udah gitu kan Oke. satu. Kalau bagaimana? Bagaimana? Dua kali. Bagaimana? Oke. Berapa? Kayak berhitung ya gitu ya. Berapa? Oke, kita ulang? Kita ulang. Ya. Ulang. Yuk, sama-sama. Ulang. 1, 2, 3. Apa? Siapa? Di mana? Kapan? Kenapa? Bagaimana? Berapa? Yeay. Oke, yang ini mah gampang. Oke. Nanti dulu kali ya. Mm-mm. Next dulu. Nextnya. Slide ketiga Next. Bila. Slide ketiga magic words. Kalau words. ini untuk frontliner ya, atau teman-teman bisnis yang atau kita semua sih ya kalau ketemu sama teman tuli gitu ya. Gimana sih ngomong iya tidak pakai bahasa isyarat? Maaf, tolong, sama-sama, terima kasih, permisi. Yuk kita coba magic words. Oke, pertama. Iya. Ya. Ngangguk-ngangguk huruf Y sambil ngangguk-ngangguk. Oh, ini tuh iya. Y. Iya, Ya gitu ya. Iya. Ya. Iya. Ya. Oke. Tidak.
Tidak. Sama ya, tidak. Oke. Tuh lihat Syifa ekspresinya ini ya Bu ya. Dapat banget ya. Iya. Tidak. Tidak. Maaf. 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 Oke. Oke, tolong. 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 Oh, gini ya. Tolong. Tolong. Oke. Terima Terima kasih. kasih. Bukan dicium. Bukan. Itu kiss bye. Tapi di dagu ditempel terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Dagu. Dagu Terima kasih. di dagu ya. Permisi. Oh, Sama-sama. sama-sama dulu. Sama-sama. Sama. Sama-sama. 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 Permisi. Permisi. Oke. Oke. Dah, siapa yang berani? Siapa yang berani? Ayo raise hand. Magic word berarti ya? Magic 5 kata aja campur. Oke, 5 kata campur. Siapa? Boleh Tadi kata tanya. Ibu Anastasia. Bu Anastasia. Maria. Ayo Bu Anastasia. Kayaknya nih ini ya terjebak dari raise hand-nya yang belum diturunkan. Bu Anastasia boleh Perkenalan Oke. dulu ya, Bu ya. Perkenalan. Kita boleh. coba ya Bu Anastasia. Dari mana Ibu? Divisi, cabang? ITUM. 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 Oke. Ibu, tebak-tebakan ya. Kita akan tebak 5 kata. 5 kata. Apa yang kata pertama Hilang di kameranya. hilang di kamera. Nah, Kata pertama maaf. Masih ingat nggak Bu? Challenge pertama. Maaf. Maaf. Oke. Terima kasih. Kata kedua. Terima kasih. terima kasih. Hebat. Kenapa? Ingat nggak Bu? Kenapa? Itu apa? Kalau kenapa? Itu bagaimana? Oh, kenapa? Ya. Betul, kenapa? Betul. Nah, tadi dia yang bagaimana? Yang bagaimana? 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 Apa bedanya sama di mana? Di mana? Kalau di mana? Di mana? Bagaimana? Di mana? Satu lagi. Perkenalkan, nama saya Ana. Hai. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ana. Oh, Anas. Anas. Nama isyarat A. Oh, Anas. Anas. Oke, salam kenal. Yeay, hebat. Terima kasih Ibu. terima kasih. Bu Anastasia ITUM. Oke, kita lanjut. Lanjut. Slide berikutnya. Next Oke, kata ucapan. Kata ucapan. Oke, kata ucapan. Yang pertama, selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Atau selamat datang. Kedua, selamat pagi. Selamat siang. Kalau pagi mataharinya masih segini, kalau siang kan udah terik. Jadi selamat siang mataharinya. Selamat sore mataharinya mulai terbenam seperti yang tadi Bu Anas bilang ya. Selamat sore gitu ya, mataharinya sudah terbenam. Selamat malam. Selamat malam. Mataharinya tenggelam. Selamat malam. Gampang ya diingatnya. Selamat datang. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, hebat. Next, kata sehari-hari yang ada di lingkungan ya, Bu, kita ya, ya, di lingkungan kita. kerja ya, di lingkungan kerja. Oke. Pertama, yang bukan ini masih yang tadi. Nah, ini. Oke, yang pertama bos. Oke. Yang kedua, teman kerja. Kerja.
ternyata bahasa isyaratnya kerja. Meeting. Aku ada meeting. Oke. Tugas. Jangan jauh-jauh, Syara. Tugas. Oke. Deadline. Sama ya. Deadline. Kerja. Kayak tadi. Kerja. Oke. Istirahat nih. Sudah waktunya istirahat. Break gitu ya. Break. Istirahat. Oke. Sudah selesai. Sudah selesai. Oke, ada lagi nih Sherla yang nggak ada di situ tapi apa tuh? Contohnya sibuk. Oh, sibuk. Aku sibuk. Aku tunggu. Aku sibuk meeting. Gitu ya, Bu. Aku sibuk meeting terus. Gitu ya. Aku sibuk. Oke. Sakit. Sakit apa? Demam, batuk, meler. Oke. Pusing, sakit perut, mual. Oke. Bang Sinarmas nih, Bang Sinarmas. Gimana Bang Sinarmas? Bang Sinarmas. Logonya kita Sinarmas. Bang Sinarmas. Teman-teman tuli taunya itu Bang Sinarmas. Betul, KC Merauke rame banget. Senang banget jadi pengen kesana sore ini. Ya, enggak ya? KC Merauke. Oke, Bang Sinarmas. Kalau Merauke bahasa isyaratnya apa ya? Merauke. Kan kalau Makassar gini. Makassar, topi Makassar cuy. Kalau Padang kan gini. Padang. Bali. Kalau Bali. Kalau Merauke apa ya? Merauke apa? Oh, kayak peta ya. Oh, gambar petanya. Merauke. Merauke. Ada di ujung Merauke. Merauke. Hey, Merauke. Ada teman-teman dari Merauke. Oke. Dah, gitu aja. Gitu aja belajar isyaratnya. Nah, kita akan tutup dengan apa, Syara? Terima kasih banyak buat updaters yang sudah tetap setia untuk ngikutin podcast setiap volumenya. Kalau ada ide-ide, teman-teman pengen podcast apa sih gitu ya, boleh banget hubungin Learning Center atau hubungin aku atau Bu Ovira. Nanti kita akan podcast bareng-bareng. Dan jangan lupa nanti di akhir kita ada absensi. Silakan teman-teman isi nicknya, dipastikan betul. Jangan sampai nanti di akhir tahun kok podcast aku nggak masuk sih gitu ya. Ternyata nicknya nggak sesuai dan nggak sinkron sama namanya. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Untuk teman-teman yang mau belajar bahasa isyarat, nanti bisa main ke ruang HCM, ke lantai 2 LC, bisa ketemu aku dan Ibu Ovira. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Sampai jumpa.